Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, vonis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah dibacakan. Dan Anda semua tahu bahwa vonis tersebut menyatakan bahwa Paula Verhoeven dianggap terbukti melakukan perselingkuhan. Dan mungkin sebagian dari Anda senang ya atau mencibir karena sudah ada putusan hakim gitu kan. Putusan hakim itu sudah benar gitu kan. Teman-teman, putusan hakim tidak selamanya benar. Putusan hakim tidak selamanya tepat. Saya kasih contoh. Putusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang dengan kasus yang demikian rupa, putusannya adalah membebaskan Rona Tanur. Dan ternyata putusannya tidak tepat. Karena apa? 3,5 miliar untuk membayar putusan tersebut. Silahkan Anda buka sendiri. Oke? Di Pengadilan Negeri Jakarta yang baru-baru saja ini, pelaku koruptor di onslah ya dibebaskan. Tahukah Anda berapa miliar yang diterima oleh hakim? Hakim ditawari 20 miliar. Namun hakim meminta lebih 60 miliar untuk membuat putusan bebas. Jadi jangan senang dulu teman-teman ya. Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Paula Verhoeven terbukti selingkuh. Sementara Paula Verhoeven tidak pernah berselingkuh. Oke. Dan putusan ini sangat janggal menurut pendapat saya. Bagaimana tidak? Orang ketiga yang dimaksud adalah Niko Surya. Dari awal sidang sampai putusan, Niko Surya belum pernah memperlihatkan dirinya di depan majelis hakim. Bagaimana bisa dinyatakan terbukti? Sementara orang yang dituduh saja menyangkal, menolak, dan pasangannya yang dituduh itu tidak pernah hadir menyatakan apakah benar, apakah salah, apakah melakukan, apakah tidak. Tiba-tiba ada keputusan terbukti. Aneh kan? Ya tentu saja aneh. Dan teman-teman, satu lagi ya, keputusannya juga sangat absurd, bias. Di sisi lain memutuskan bahwa Paula Verhoeven terbukti. Tapi di satu sisi, Paula diberikan kesempatan untuk mengasuh anaknya secara bersama-sama dengan Mbak Imvo. Coba bayangin, di satu sisi diputuskan sebagai seorang istri yang durhaka, tapi di sisi lain diberikan kesempatan untuk mengasuh kedua putranya. Aneh kan? Nah teman-teman, ini pendapat saya, murni pendapat saya. Dan anehnya lagi teman-teman,
suatu sidang yang dinyatakan tertutup artinya apa? Untuk menjaga harkat dan marwah kaum wanita. Karena ini masuknya adalah hukum privat. Ada privasi yang harus dilindungi. Tapi nyatanya putusan itu, coba Anda dengarkan itu, menggambarkan sedemikian rupa secara gamblang. Bahkan prinsip melindungi harkat dan martabat wanita tidak tercermin di sini. Sebagaimana dikabarkan bahwa Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyampaikan secara vulgar yang itu belum tentu benar. Oke teman-teman ya, saya mengingatkan kembali, jadi putusan hakim yang sudah dibacakan belum tentu benar. Faktanya banyak putusan-putusan hakim yang dibacakan, yang diambil keputusannya karena sesuatu uang. Ronald Tanur, Pengadilan Negeri Surabaya, 3,5 miliar. Kemarin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, coba bayangin, ditawari 20 miliar, mintanya 60 miliar. Ini fakta. Artinya apa? Tenang dulu. Akan kebongkar nanti semuanya. Oke. Kemudian saya ingin juga membacakan ya untuk teman-teman penggemar setia Paula Verhoeven, bukan secara pribadi ya, tapi secara kasusnya menarik karena ini mewakili kasus emak-emak ya. Saya bacakan ini dari sumbernya langsung. Paula Verhoeven murka dinyatakan selingkuh padahal berani sumpah tak mengkhianati Baim Wong. Tuh. Bacakan aja ya. Suara.com, Paula Verhoeven tak terima hasil putusan perceraiannya, menyatakan dirinya benar telah berselingkuh. Menurut ibu dua anak tersebut, dirinya tak pernah mengkhianati Baim Wong selama menikah. Dia bahkan berani bersumpah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya tegaskan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan, kata Paula Verhoeven saat ditemui di kantor Komisi Yudisial di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Model 37 tahun tersebut juga mengklaim sudah mencoba menyangkal isu perselingkuhannya lewat berbagai bukti di persidangan. Namun usaha Paula Verhoeven gagal dan tetap dinyatakan terbukti berselingkuh. Oke teman-teman ya, ini beritanya. Dan tahu nggak bagaimana komentar para netizen? Ya bermacam-macam. Tapi yakin dan percaya, saya secara pribadi tidak sependapat dengan itu semua. Saya masih meyakini bahwa Paula Verhoeven tidak terbukti berselingkuh. Berselingkuh dalam arti melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan pasangannya. Selingkuh dalam arti hukum, bukan selingkuh hanya gara-gara chat, hanya gara-gara bertemu di luar dengan seseorang, dengan lingkungan yang begitu banyak orang. Tetapi makna selingkuh di sini adalah perbuatan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang bukan pasangan yang sah. Itu yang dimaksud selingkuh. Silakan Anda membuka pasal 284 KUHP. Makna selingkuh atau makna zina. Bisa, bukan kata rekaman-rekaman itu.
Bukan. Jadi, teman-teman semua, mohon maaf ya. Dari komentar-komentar yang ada itu menyatakan bahwa sudah ada putusan hakim, berarti terbukti. Oh, maaf. Tidak. Putusan hakim itu bisa dipengaruhi oleh sesuatu hal. Kok bisa? Nah, contohnya banyak. Contohnya banyak. Ya, nanti saya sampaikan di sini. Ada ditawari 3,5 M, putus bebas. Melakukan pembunuhan, divonis bebas oleh hakim. Kemarin benar-benar melakukan tindak pidana korupsi, diputus bebas. Karena apa? Ada 60 miliar. Nah sekarang bagaimana dengan Paula Verhoeven? Tidak bersalah, tidak melakukan perselingkuhan, namun diputus sebagai orang yang bersalah, terbukti melakukan perselingkuhan. Yang lebih aneh lagi adalah vonis belum dibacakan, Baim Wong sudah konferensi pers. Kata-katanya nih, dengarkan ini. Kalau nanti sesuai dengan harapan, ya, kalau nanti sesuai dengan harapan, silahkan itu sebagai tanda tanya. Ya. Kalau nanti putusannya sesuai dengan harapan saya, sebaiknya kalau toh nanti saya menang, lebih baik Paula tidak usah banding. Oke, karena sudah capek katanya. Tidak usah banding. Nanti hak asuh anak akan saya berikan kepada Paula. Belum dibacakan. Mbak Imbong sudah mengatakan demikian. Kalau sesuai harapan, Paula nggak usah banding. Nanti saya kasihkan hak asuh anak ke Paula. Ternyata putusannya bunyinya adalah Paula dinyatakan terbukti berselingkuh dan dinyatakan sebagai istri yang durhaka. Namun anehnya, masih diberikan kesempatan untuk mengasuh anak joint custody. Artinya apa? Lu sudah tahu durhaka. Ini putusan hakim kan? Sudah tahu durhaka. Kok masih diberi kesempatan untuk mengasuh anak? Aneh kan? Ada apa ini? Ada apa ini? Ya, karena saya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan ini, kita pasrahkan saja kepada yang memiliki kewenangan untuk mengetahui mengapa ada keputusan yang sangat aneh bagi saya, ya. Bagi saya ini keputusan yang aneh. Dinyatakan cukup bukti, dinyatakan sebagai istri yang durhaka dan sebagainya. Tapi ada diberikan kesempatan, diberikan haknya untuk mengasuh anak. Sementara Paula sudah menyangkal. Tidak ada bukti untuk perselingkuhan. Dan dia tidak pernah melakukan selingkuh selama menjadi istri dari Mbak Ibu. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Saya masih yakin Paula Verhoeven tidak melakukan sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Bye.